ngotektak wayang sakotak ngabukbak silokawak. Jadi bermakna ketika kita mempelajari diri sendiri, saya teringat juga makna man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka niscaya mengenal Tuhannya. Halo JP Viewers, aku Mila Alfauji dan ini dia The Story. Nah, The Story ini tuh adalah ruang untuk menyelami kisah-kisah inspiratif dari berbagai penjuru. Nah, setelah vakum hampir 5 tahun, kini The Story hadir dengan membawakan kisah inspiratif dari salah satu mahasiswa, yaitu katanya si dalang Gen Z. Wah, penasaran banget gak sih JP Viewers? Bagaimana melestarikan kebudayaan di tengah arus modernisasi? Tanpa berlama-lama, yuk kita cari tahu. Assalamualaikum, Kang Hajir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat. Di tengah pergerakan zaman yang kian melesat, minat seringkali tertuju pada kegiatan serba digital dan modern. Namun, di antara hiruk-pikuk modernitas tersebut, ada niat yang memilih untuk menjadikan tradisi sebagai media untuk merefleksi dan mengenal jati diri. Perkenalkan, nama saya Haji Lukman Muharram, umur saya 20 tahun, sekarang sebagai mahasiswa dan menekuni bidang pedalangan, yakni kesenian wayang golek. Waktu itu saya mengalami kebingungan gitu, apakah saya membuat sanggar ini akan maju atau bagaimana ya, karena tidak adanya sama sekali mungkin sebagai perintis ya, mudah-mudahan tapi lah wala bila lah ya, percayakan sama yang Tuhan. Oke Kang, menarik sekali ini perwayangan. Tapi aku tuh belum tahu nih Kang, namanya siapa ini kedua wayang ini? Oh ya, ini di tangan saya ini namanya Pati-Pati Jagatnata Batara Guru. Panjang juga ya Batara namanya ya, Guru, ya, Batara Batara Guru. Guru. Oke, kalau ini Kang? Kalau ini tuh putranya Arjuna Penengah Pandawa, Abimanyu. Oh, ini Abimanyu Ya. ya Kang. Oke. Cerita kan menarik banget nih Kang, tapi aku tuh belum bisa nih cara memainkannya. Boleh gak sih Kang ajarin Boleh. cara maininnya? Nah, ini teh. Oke, harus gimana dulu nih Kang? Jadi di dalam ini ya. Oke. Wah, agak diseret soalnya ini. Oke. Coba Pak ya? Ya, gak Oke. apa-apa Kang. Ini tuh namanya ada sampurit. Oh, ini sapurit. Nah, itu sampurit. Oke. Sampurit ini berguna untuk memainkan kepala wayangnya. Oh, kepalanya biar Supaya- bual gel gitu ya Kang ya? Wak wiyul. Ini ya? Wak Oke. wiyul. Menarik sekali, Kayak Kang. gitu ya. Di atas itu ada sogol atau grip gitu ya. Ini tuh untuk berguna ketika dimainin ada bisa napas wayangnya. Oh, ini tuh nafas gitu Bisa Kang. bergerak. Badannya Gerakan juga. ini. Napasnya mah dalangnya ya. Iya, yang napas dalangnya ya Kang Iya, ya? kalau Betul ini sekali. Kalau napas. ini yang napas Ya, wah, bahaya. bahaya ya Kang ya? Ini tuding namanya. Oh, ini tuding. Dua ini tuh. Ini untuk menggerakkan Ini menggerakkan tangan. Menggerakkan Jadi tangan. ketika ini tuh kayak jalan. Dan awalnya itu ketika kuliah di UIN gitu ya, kebetulan waktu itu ada kegiatan, saya mencoba berdakwah ataupun melakukan suatu pagelaran sederhana menggunakan si chatbot. Dari sanalah sampai sekarang terus menekuni dunia wayang golek, khususnya di pedalangan itu sendiri. Saya termotivasi lah dari sana untuk menggunakan wayang golek ini. Kebetulan saya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan saya menggunakan media wayang golek ini sebagai media berdakwah saja. Menjadikan wayang bukan sekadar hobi tapi sebuah profesi bukanlah hal yang mudah. Membagi prioritasnya antara perkuliahan dan pementasan menjadi tantangan yang dihadapi. Kiprahnya sebagai dalang Gen Z yang harus beradaptasi dengan perkembangan zaman, menuntut kecerdasan, kecerdikan, dan kecermatan agar wayang yang dianggap kuno dapat relevan dengan kehidupan sekarang. Ya, kan berbicara wayang golek ya. Saya pertama kali di kampus juga mengenalkan wayang golek. Pasti wayang golek gitu ya, kuno, jadul. Orang-orang banyak yang nggak tahu, nah itu wayang golek gitu ya.
saya berusaha bagaimana caranya memasukkan wayang golek ini di kalangan Gen Z gitu ya. Kebetulan saya juga Gen Z gitu ya, generasi zilenial yang karakteristiknya itu harus ada hal yang wah dan baru, harus aktual gitu sekarang. Nah, dari sanalah saya berangkat membawakan wayang golek ini mengikuti tren-tren yang ada sekarang gitu. Misalkan Cepot nyanyi lagu statue gitu ya dan lain sebagainya. Itu inovasi-inovasi dan mungkin dalam bahasa Sunda juga ada kan ya yang mengatakan ngindung ka waktu mibaba ka zaman. Profesionalisme sang dalang bisa dilihat dari niat besarnya memperkenalkan wayang golek sebagai budaya yang lestari. Ia menggeluti wayang golek dengan memaknai dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya melalui wayang golek ini berusaha mengenal diri sendiri karena banyak sekali karakteristik yang ada di wayang golek ini. Di sanalah saya ingin menggunakan media sebagai berdakwah untuk berdakwah di tengah kalangan masyarakat untuk lebih mengenal diri, mengenal Tuhan, menyebarkan agama, menanamkan nilai-nilai moral spiritual yang baik kepada masyarakat dan goalsnya ingin mengenalkan wayang golek ini bahwa budaya kita yang harus kita lestarikan sampai kapanpun dan dimanapun. Oke, gimana Kang tadi perasaannya pas sesudah tampil? Gimana? Alhamdulillah, ini jujur nih sepanjang karir mungkin ya. Soalnya ngawayang saya baru 3 jam itu pertama kali ini. Saya bersyukur atas dorongan doa dari semuanya, teman-teman, tim khususnya dan juga panitia dari Karang Taruna, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibenying. Saya mengucapkan terima kasih dan juga kawan-kawan dari Jurnal Pos Media ya. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya ucapkan. Luar biasa pokoknya. Wah, hari yang mantap. Ini berarti paling lama ya Kang penampilannya? Ya, ini pertama kali sepanjang saya ngawayang 3 jam. Oh, biasanya berapa Kang biasanya? Ya, kan tadi juga dijelaskan ya. Paling lama itu paling setengah jam atau 1 jam, 2 jam. Ini alhamdulillah 3 jam ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa 1 malam suntuk. Oke. Secercah harapan ia panjatkan agar kesenian Sunda tidak tergerus perkembangan zaman. Dengan ambisinya sebagai perintis bersama sanggar yang ia dirikan, Mustika Buana Sari, ia membuktikan bahwa kesenian yang dianggap kuno bisa dipadu-padankan dengan modernitas agar tetap hidup dan relevan di tengah generasi muda masa kini. Harapan saya di masa yang akan datang ini, semoga melalui wayang golek ini saya ingin mengeksplor dunia yang mudah-mudahan bermanfaat di masyarakat dan sampai di akhirat ya, tujuannya pasti itu. Ketika saya menggunakan wayang golek ini bermakna dan ada di dalam hati sanubari masyarakat, itu yang ingin saya tanamkan. Ketika wayang golek ini dipandang sebagai kesenian yang adiluhung, ilmu yang adanya itu relevan dengan kehidupan manusia supaya lebih mengenal jati diri manusia dan untuk merefleksi muhasabah diri. Aduh, kasadayana pamiarsa anu aya dina Cipiwers, tong hilap like, comment, jeung subscribe. Mudah-mudahan sukses sadayana. Hayu urang tonton Cipiwers aya The Story nyaeta episode wayang golek bersama Haji Lukman Muharram. Dan saya Mela Pogi. Dadah. Dadah. Gaskeun.